Halo semuanya, perkenalkan saya Alifti Nuraini dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Sosiologi tahun angkatan 2024. Nah, di kesempatan kali ini saya sebagai pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta ingin membahas salah satu kasus yang saya sudah analisis sebelumnya, yaitu adanya kasus yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah yang ada di Indonesia ini, yaitu terjadinya manipulasi raport, yang dimana di tengah semangat pendidikan yang katanya dapat membentuk generasi unggul, justru kita malah dihadapkan dengan kenyataan yang sangat pahit, yang dimana nilai akademik ternyata bisa dimanipulasi serta prestasi bisa dibeli. Nah, dalam kasus ini, yaitu kasus cuci raport yang terjadi di SMPN 19 Depok, menjadi gambaran nyata tentang adanya kasus manipulasi yang terjadi. Terdapat 51 siswa yang berhasil diterima di SMAN negeri favorit. Nah, bukan semata-mata karena prestasi, tapi karena nilai raport yang tiba-tiba melonjak tinggi, melonjak naik. Nah, sekilas tampak seperti keberhasilan akademik biasa, tetapi kenyataannya ada suatu bentuk rekayasa di belakangnya yang dapat mencoreng nama baik tentang dunia pendidikan, khususnya nilai kejujuran yang ada dalam pendidikan. Kita bahas lebih lanjut kasusnya ya. Kasus ini bermula dari program bimbingan belajar yang dilaksanakan di dalam sekolah, dibimbing oleh guru-guru sekolah itu sendiri. Program ini menjanjikan peningkatan nilai sebagai bekal dalam menghadapi PPDB jalur prestasi. Setelah diperiksa dan mendapatkan kecurigaan, ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Nilai raport mereka melonjak tajam hingga 20% lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Namun, setelah dilacak lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan menemukan adanya kejanggalan dan intervensi pada proses penilaian. Dampaknya, 51 siswa dibatalkan dari SMA tujuan. Nah, bagi sebagian orang, ini hanyalah kasus kesalahan teknis. Tapi jika kita melihat lagi lebih dalam, ini adalah gejala dari persoalan yang jauh lebih kompleks, di mana sistem pendidikan yang rapuh dan mudah dimanipulasi. Dari kacamata sosiologi organisasi pendidikan, sekolah bukanlah hanya tempat sebagai transfer ilmu, tetapi juga arena yang penuh dinamika, kekuasaan, nilai, dan juga kepentingan. Di dalam kasus ini, terdapat beberapa tekanan yang dimunculkan dari berbagai pihak. Salah satu contohnya, sekolah ingin menunjukkan citra baik dengan meluluskan lulusan-lulusan yang sangat berprestasi. Dan guru merasa ia harus mengikuti arus agar ia tidak dianggap sebagai guru gagal. Dan orang tua pun menginginkan anaknya masuk ke sekolah favorit selagi itu apapun caranya. Nah, struktur organisasi sekolah yang hierarkis kerap membuat praktik menyimpang sulit dikritik dari dalam. Budaya asal nilai bagus bahkan sekarang mulai diterima sebagai kewajaran di lingkungan sekitar. Padahal disinilah benih ketidakjujuran mulai tumbuh seiring berjalannya waktu. Kita tidak bisa menyederhanakan masalah ini sebagai kesalahan oknum semata. Merupakan fenomena serupa pernah muncul di berbagai daerah, bahkan di berbagai sekolah, dan selalu terkait dengan satu hal, sistem pendidikan yang membuka banyak celah manipulasi. Sistem zonasi dan juga jalur prestasi, misalnya memang bertujuan mulia, memberikan keadilan akses dan menghargai potensi non-akademik siswa. Namun, ketika sistem seleksi bergantung pada nilai raport,
yang bisa dimanipulasi secara gampang, secara internal, maka keadilan berubah jadi persaingan licik. Yang terjadi bukanlah lagi adu domba kualitas, tapi adu strategi. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Ketika sebuah nilai sudah bisa diatur, maka makna prestasi jadi kabur. Siswa akan kehilangan motivasi mereka untuk belajar secara sungguh-sungguh, karena mereka akan melihat bahwa sistem lebih menghargai hasil instan tanpa melihat perjuangan yang telah dilewati. Guru merasa dilema antara menjaga sebuah integritas atau ikut arus agar tidak tertinggal. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, masyarakat sekitar mulai tidak percaya pada kredibilitas lembaga pendidikan di Indonesia ini. Apa yang kita tanam di hari ini akan kita tuai di masa depan nanti. Jika kita membiarkan kebohongan merajalela dalam sistem pendidikan, maka kita sedang mempersiapkan generasi muda yang tidak menjunjung tinggi etika. Mengapa praktik manipulasi ini bisa terjadi? Karena sistem pendidikan di Indonesia masih menormalisasikan hasil tanpa memperhatikan proses, tanpa mempertimbangkan proses yang terjadi. Karena kita seringkali mengejar ranking di sekolah daripada karakter siswa. Dan karena kita terlalu fokus pada kompetisi hingga lupa bahwa pendidikan adalah sebuah kolaborasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. Tidak bisa dipungkiri adanya tuntutan luar biasa terhadap sekolah untuk tampil baik secara statistik. Namun, jika statistik akan mengorbankan etika, maka semua capaian itu hanyalah ilusi. Kita butuh langkah yang konkret untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia ini. Yang pertama itu ada transparansi dalam sistem penilaian raport dan evaluasi internal sekolah. Yang kedua, ada pengawasan oleh pihak eksternal di luar sekolah, termasuk komite sekolah yang aktif dan juga independen. Dan yang ketiga, itu ada etika bagi pendidik, tenaga pendidik, dan juga siswa. Yang keempat, ada pengajuan ulang sistem penerimaan berbasis raport agar tak mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Solusi tidak bisa instan, tetapi harus menyeluruh dan juga terus-menerus dijaga. Pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentukan nilai, bukan pembangunan atau panggung untuk pencitraan angka. Kita tidak butuh generasi yang hanya pandai menjawab soal, tetapi yang mampu berpikir kritis dan jujur dalam bertindak. Kasus ini yang bisa dinamakan oleh cuci rapot adalah sinyal yang kuat bahwa sistem kita sedang tidak baik-baik saja. Namun, ini bukan alasan untuk menyerah. Justru, ini saatnya untuk membenahi akar permasalahan dari sistem pendidikan kita. Mari kita rawat integritas dalam pendidikan sebelum prestasi palsu menjadi budaya yang diwariskan oleh lintas generasi kita. Marilah kita bantu Indonesia menjadi Indonesia yang cerdas dan berkarakter baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin yang terap ke media sosial atau ketahuan oleh Dinas Pendidikan itu hanya SMPN 19 Depok saja. Tetapi masih banyak juga sekolah yang tanpa kita sadari memanipulasi sedikit, walaupun hanya sedikit, tapi itu tetap saja memanipulasi dan juga mengangkat nilai. Jadi, mari kita semua tetap dalam ranah kejujuran agar masa depan bangsa ditumbuhkan dengan generasi-generasi yang berkualitas.